Saudara, saya sudah bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Laoly. Terima kasih Pak Yasona. Aiman, thank you. Menerima saya di ruangan Bapak. Terima kasih. Ya. Ruangan Bapak tapi tidak pernah tinggal banteng merah, Pak ya? Iya, mudah-mudahan. Karena harus ingat dari mana asalnya. Tapi kalau kasus nanti melibatkan misalnya ada kaitan PD Perjuangan, tetap harus... Oh, kita harus profesional. Oh, profesional. Latar belakang saya akademisi, jadi masuk politik, jadi sifat akademisnya harus saya pertahankan. Diuji nanti di situ, Pak ya? Ya, di situ. So far, so good. Pak Menteri, kalau labora Kemenkumham juga harus profesional dong, Pak ya? Oh ya. Kalau keluar masuk, ya. Ada apa sesungguhnya dengan Kemenkumham? Ada apa sesungguhnya dengan Dirjen Pemasyarakatan? Ditjen, Direktorat Jenderal. Jadi begini, jadi persoalan labora ini sangat kompleks sebetulnya. Mudah dan apa? Karena begini, dia merasa hukumannya tidak adil, ya. Dia merasa 15 tahun denda 5 miliar, ya. Selalu mengatakan saya nggak salah. Saya katakan, ya, kalau Anda nggak salah, PK. Kalau ada buktinya yang bahwa sampai sekarang Anda PK. Tapi dia tidak pernah melakukan itu. Dan menurut hukum, apapun ceritanya, dia harus masuk. Dulu masuk, keluar, yang itu SK, yang ada surat pembebasan. Surat pembebasan dari Kalapas Sorong. Ya, dan itu kan sudah kita koreksi. September 2014, dan Pak ya? itu sudah disanksi, ya. Dan kalian tahu juga memasukkan dia bukan pekerjaan gampang pada waktu itu. Itu kan harus juga menggunakan semacam operasi seperti yang kemarin. Saya langsung ke sana waktu itu, Pak, dan memang saya melihat ada banyak pendukung yang memang membela dia. Tapi bukan berarti kemudian negara nggak bisa. Itu yang saya katakan. Itu yang saya katakan, nggak bisa. Saya katakan kalau Anda sakit pergi ke rumah sakit, kita kasih pasti kalau menurut dokter Anda sakit, pasti kita izinkan. Kalau tidak, kami yang berbahaya nanti kalau Anda sesuatu kepada Anda. Tapi sesudah kembali dari selesai itu harus kembali. Permasalahan labora selalu berulang, Pak Menteri. Kalau saya bacakan runutan kronologinya, 2013 ya mengejutkan karena memiliki arus transaksi di rekeningnya 1,5 triliun rupiah. 2014 disidangkan, 2015 ia kabur-kaburan. Jadi 10 bulan ia keluar 2014 sampai akhir 2014, dan 2015 kita juga melihat sampai 2016 akhirnya baru kita lihat kemudian dieksekusi. Dia sempat masuk, kan dimasukin pada waktu. Cuma kemudian sakit dan keluar lagi dan hilang entah kemana. Hilang. Ya. Kenapa bisa berkali-kali seperti itu, Pak? Karena begini, dia ini kan punya jaringan yang luas, didukung oleh masyarakat di sana, didukung tidak hanya oleh pekerjanya, tapi beberapa kelompok-kelompok masyarakat adat di sana. Karena dia kan mempekerjakan banyak orang. Dan ya tentu juga bukan hanya orang. Ada dari penelusuran saya tanpa menyebut oknum saja saya mengatakan, dia juga dilindungi oleh kelompok-kelompok, kelompok masyarakat yang pasti ada oknum-oknum lah. Oknum penegak hukum? Iya, oknum penegakan hukum. Bahkan dari kami sendiri, dari Kemenkumham sendiri ada yang main mata. Itu yang kemarin. Dari Ditjen Pas? Bukan dari Ditjennya, di sananya. Dari lapasnya? Dari lapasnya. Ya, dari lapasnya dikasih keluar. Bermain mata tuh akhirnya diberi gaji setiap bulan? Oh, itu saya tidak tahu. Kan kita minta inspektorat untuk... Sejauh apa, Pak? Yang Bapak katakan bermain mata itu maksudnya pasti dalam hal ini kan uang. Kalau seperti yang kemarin itu dikasih keluar lama gitu, berobat, kemudian hilang, kan itu tidak dicari, itu kan persoalan. Apa yang Bapak temukan? Dikasih uang? Ada yang mengindikasikan itu. Berapa, Pak? Dan kita nggak tahu. Jadi karena Irjen sedang bekerja untuk ini. Sekarang saya sudah perintahkan Irjen untuk itu. Artinya sudah lama betul bahwa kalau seandainya kita lihat dari 2013, 2014, 2015. Nah, sesudah dia keluar masuk. Sudah sering dilakukan oleh Pak Labora. Sesudah dia keluar itu, kita tidak punya kekuatan untuk maksa dia masuk. Di didatangi, karena selalu ada kelompok besar yang kami kan di sana paling petugasnya berapa orang. Sedangkan di Jakarta yang begini besar, seperti misalnya lapas Cipinang, ya pengawasnya 2.000 yang diawasi, pengawasnya cuma 20 orang, 25 orang. Di Medan 3.500, 17 saja yang ngawasi per shift. Apalagi di Papua sana, di Papua Barat, Sorong, yang jumlah personilnya sangat kecil. Tentu tidak mampu melawan kalau dia memaksakan, makanya kita harus minta bantuan polisi.
Dan berkali-kali kita minta saya perintahkan Kakanwil di Jenpas juga secara khusus Kakanwil dan Kadipas di sana untuk saya katakan tidak bisa, dia harus masuk, tidak ada alasan dia ini. Dia katakan sakit, kalau sakit dia bawa ke rumah sakit, Kapan bukan di rumahnya. Sudah lama. Tapi kemudian tidak dieksekusi. Mereka datang, tetapi tetap ada perlawanan. Nah, kita minta. Terakhir awal Oktober saya bilang tidak ada toleransi lagi. Kita harus apapun karena memang tidak dihitung walaupun di luar kan tidak dihitung hukumannya. Ya. Itu tidak akan menghilangkan masa hukuman yang kita sesudah ditangkap masuk baru dihitung kembali hukumannya. Jadi rugi sendiri juga, tidak akan menolong dia. Nah, kita katakan minta koordinasi dengan Kapolri. Nah, pada waktu itu kan mau pilkada serentak. Pak Kapolda bilang tunggu dulu Pak, ini kekuatan kami semua karena ini dia punya orang yang banyak, punya kelompok yang besar, punya masyarakat yang bisa menghalangi. Kita tidak mau terjadi bentrokan justru kepada masyarakat. Maka Kapolda mengatakan sekarang konsentrasi kami adalah untuk pilkada serentak. Setelah pilkada serentak masih ada persoalan-persoalan gugatan dan lain-lain, konsolidasi, ya Januari saja. Januari lewat ya. Akhirnya kira-kira lebih dari 2 minggu lalu, saya sudah minta ke Kakanwil, saya katakan tidak bisa lagi. Saya bilang sama Dirjen Pas, atau saya yang harus memimpin. Bapak katakan seperti itu? Oh siap, iya. Di rapat resmi, atau saya yang harus memimpin. Bapak siap untuk datang ke sana? Oh saya akan lakukan. Dirjen Pas bilang tidak, kita harus apa. Dan dikirim tim ke sana. Dikirim juga tim dari Polri, dan juga tim dari Brimob ke sana dari sini. Ya, dari sini khusus kita minta tim dari Brimob karena bukan apa-apa, bukan kita tidak percaya di sana, tidak, tapi supaya menunjukkan bahwa kita serius. Ini bukan persoalan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, ini sudah persoalan Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun sulit juga dibayangkan saya ketika seorang narapidana keluar berbulan-bulan didiamkan dengan alasan tidak ada pasukan untuk kemudian mengembalikan dia ke lapas. Itu barangkali mudah mengatakan. Tapi kalau kalian mengetahui dulu memasukkan dia dengan seluruh jaringannya, dan coba bayangkan dia sebagai seorang brigadir polisi bisa membuat jaringan sampai triliunan, kalian barangkali hitungannya harus matematis dalam soal itu. Tentu jaringannya sangat besar. Dia bisa sampai mencapai itu, tentu dia pasti punya jaringan yang besar. Dan didukung oleh suatu kelompok-kelompok yang membuat jaringan bisnisnya itu menjadi besar. Dan mempekerjakan banyak masyarakat. Kalau Menkumham tidak kasih remisi, berarti dia gagal. Kenapa? Itu undang-undang. Tapi namanya nggak extraordinary crime dong Pak. Kalau iya dong. seandainya koruptor diberikan remisi, artinya bukan kejahatan yang luar biasa.